wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru lillahi ala ni'matillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal mukarramin wal muhtaramin, para alim ulama, para sesepuh bini sepuh, para guru-guru kita semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, mustami'in, mustami'at yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tentunya pada kesempatan malam hari ini, pertama dan yang paling utama adalah kita ungkapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Bahwasanya malam hari ini dengan anugerah yang agung yang diberikan Allah kepada kita semuanya, yaitu yang berupa kekuatan, kesehatan, sehingga kita bisa meluangkan waktu untuk sholat berjamaah, kemudian bertahan untuk menunggu sholat yang akan datang, yaitu sholat isya ini, bertahan menunggu sholat yang akan datang. Ini merupakan suatu bentuk amal ibadah, apalagi menunggunya itu diisi dengan kegiatan ngaji. Ini luar biasa, diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala kesempatan yang seperti ini. Mudah-mudahan besar dan harapan kita tentunya, mudah-mudahan kehadiran kita membawa kemaslahatan, keberkahan, dan kemanfaatan. Amin ya rabbal alamin. Malam hari ini sampai pada makalah yang ketiga, masih bab khumasi, yaitu bab di mana setiap makalah itu nasihatnya itu ada 5. Makanya dinamakan babul khumasi, bab yang sebangsa 5. Artinya nasihatnya itu ada 5. Wal maqalatus salisatu, ini sudah saya bacakan. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'tiyallahu li ahadin khamsan anil hayati illa waqad a'adda ay hayya'a khamsan ukhra min jayaiha. Makalah yang ketiga ini adalah dari baginda Rasul. Kalau makalah itu dari baginda Rasul, itu namanya khobar. Kalau makalahnya itu dari para sahabat, para tabi'in, itu namanya asar. Nah, ini dari baginda Rasul. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Allah itu tidak memberi terhadap seseorang 5 perbuatan kecuali Allah menyediakan 5 yang lain yang merupakan balasan daripada 5 perbuatan tersebut. Jadi kalau seseorang itu ditakdirkan oleh Allah, diberi anugerah oleh Allah, bisa melakukan 5 hal, 5 perbuatan, ini akan disediakan 5 perkara yang merupakan balasan dari amal perbuatan tersebut. Yang pertama adalah la yu'tihi asyukra illa waqad a'ada lahu azyadata ala tilkan nikmah. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memberikan seseorang bisa bersyukur atas nikmat-nikmat Allah kecuali Allah menyediakan tambahan nikmat tersebut. Jadi syukur, perbuatan syukur itu merupakan anugerah Allah
Tapi kalau seseorang itu bisa melakukan syukur atas nikmat Allah, Allah akan menyediakan tambahan nikmat tersebut. Jadi kalau kita bisa bersyukur, ini di sisi lain bisa bersyukur itu merupakan anugerah dari Allah. Karena banyak orang yang diberi nikmat tapi tidak bisa menyukuri nikmat. Diberi nikmat bisa bersyukur, ini anugerah dari Allah. Karena buktinya tidak semuanya orang bisa menyukuri nikmatnya Allah. Kok bisa bersyukur ya kan? Ini merupakan fadl, merupakan anugerah dari Allah. Selain diberi fadl bisa bersyukur, Allah menyediakan apa balasan syukur tersebut, yaitu berupa tambahnya kenikmatan. Ini sesuai dengan firman-Nya Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi syukur itu ya diungkapkan dengan lisan seperti membaca alhamdulillah. Makanya habis sholat membaca alhamdulillah 33 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sebagai apa? Ungkapan syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi yang namanya syukur itu sendiri sebenarnya apa? Adalah menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala sesuai dengan peruntukannya. Tentu dilandasi dengan ketaatan kepada Allah. Kalau punya uang diperuntukkan sesuai dengan peruntukan uang ya kan, untuk beli apa, beras, untuk beli apa namanya itu kopi dan lain sebagainya, agar supaya apa, agar supaya badan kita sehat karena makan makanan yang sehat atas dasar apa, ketaatan. Kalau uang kemudian diperuntukkan untuk beli narkoba umpama, itu bisa juga ya kan, uang itu untuk beli apa saja bisa, tapi dasarnya apa, tidak ketaatan kepada Allah, tapi untuk maksiat kepada Allah. Jadi nikmat kalau digunakan sebagai sarana maksiat kepada Allah, itu namanya tidak bersyukur. Punya uang untuk mabuk-mabukan, untuk pergi ke pelacuran ya kan, ke Muara Barong ini yang dekat ini. Ini namanya apa? Tidak bersyukur, tidak menyukuri nikmat Allah, karena menggunakan nikmat Allah yang tidak diperuntukkan sesuai dengan peruntukannya atas dasar yaitu ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pokoknya kalau nikmat-nikmat tersebut itu digunakan sebagai sarana untuk ibadah, itu namanya apa? Menyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk untuk sedekah, termasuk untuk zakat, ini menyukuri nikmatnya Allah. Nah kalau kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ditambah nikmat itu, ditambah, ini bukan janjinya Allah ya kan, tapi ini sudah merupakan apa, kepastian ya kan, kepastian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting kita yakinkan sudah ada dasarnya. Kalau Allah memberikan anugerah terhadap hambanya untuk melakukan suatu perbuatan seperti bersyukur, ini Allah akan menyediakan apa, tambahnya nikmat. Jadi nggak usah ragu itu. Dalilnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Wa la yu'tihi ad-du'a illa waqad a'adda lahu al-istijabata. Wa la yu'tihi, dan Allah tidak memberikan terhadap seseorang ad-du'a, yaitu bisa berdoa. Berdoa itu gampang, tapi tidak semuanya bisa berdoa. Apalagi berdoa habis sholat ya kan. Habis sholat ini kan suasananya, hati, kebatinan ini kan baik-baiknya. Jadi seseorang yang baru melakukan ibadah sholat, itu suasana batin, suasana pikiran, jiwa raganya itu adalah suasana yang paling baik. Kalau berdoa habis sholat ya kan, ini kemungkinan untuk
diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala ini sangat besar sekali. Tapi kan tidak semuanya orang habis sholat kemudian sabar duduk sebentar zikir apalagi berdoa. Ya, kadang-kadang malah alergi ya kan. Habis sholat langsung pelencing ya kan. Karena apa dasarnya? Karena tidak ada dicontohkan Rasulullah. Kalau nggak ada contohnya itu bid'ah. Lah ini kalau sudah kemasukan ini seperti ini ya kan. Ini berbahaya. Padahal perintah berdoa itu adalah banyak sekali. Termasuk ud'uni astajib lakum. Doalah kamu sekalian, mintalah kamu sekalian padaku, astajib lakum, akan aku ijabahi untuk kamu sekalian. Ini janji Allah akan memberikan apa? Ijabah atas dosa, atas apa? Doa-doa kita. Lah kapan itu diperintah doa? Ini tidak ada anunya. Waktunya itu tidak dijelaskan. Kapan saja. Tapi kalau berdoa kepada Allah itu ada apa? Adabnya, tata kramanya ya kan. Ada etikanya ya kan. Kalau di WC berdoa itu ya tidak boleh ya kan. Kan tempat-tempat yang kotor. Ya berdoa dalam keadaan suci. Apalagi setelah adzan, apalagi setelah ada hujan ya kan. Itu doa-doa yang diijabahi makbul ya kan, yang diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ud'uni astajib lakum. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan tu'minu biliqaika wa tardo biqadaika wa taqna'u bi'ataika. Rawahu at-Tabrani. Ini contohnya doa yang diajarkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Doa ini cukup. Hidup ini dikatakan bahagia kalau punya jiwa raga yang tenang. Allahumma inni as'aluka nafsan mutmainnatan. Ya Allah, aku meminta kepadamu mempunyai jiwa yang tenang. Nafsan mutmainnatan. Ini sangat berharga. Bisa dikatakan seseorang itu tujuannya berhasil hidupnya yaitu yang mempunyai jiwa yang tenang. Apa artinya harta banyak umpama? Apa artinya duit di tabungan itu miliat-miliatan? Ya. Tapi kalau hatinya tidak tenang, dirundung kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Walaupun nggak banyak uangnya, tapi hidupnya tenang. Nggak begitu banyak masalah, nggak begitu banyak kesibukan. Ibadahnya bisa ke masjid berjamaah, walaupun uangnya nggak banyak. Karena apa? Hidup ini kan nggak harus mempunyai uang miliatan, kan nggak harus ya kan. Karena kebutuhan 24 jam ya kan, sehari semalam. Paling banter kita makan berapa kali? Tiga kali. Pagi, kemudian sore, malam 3 kali atau 2 kali, ya kan? Berapa kira-kira habis uang itu, ya kan? Itu yang kita butuhkan. Jadi tidak harus banyak uangnya. Kalau uangnya banyak itu nuruti hawa nafsu saja itu. Tahu kebutuhan hidup sebenarnya tidak terlalu banyak. Tapi yang pokok-pokok, yang primer itu, ya itu memang harus dipenuhi ya kan. Seperti rumah, seperti kendaraan. Karena bisa ke masjid ini harus ada kendaraan, apalagi jauh ya kan. Sekarang nggak musimnya jalan kaki, nggak seperti dulu ya kan. Nah, ini harus ada ya kan. Tapi setelah itu tercukupi semuanya ya kan. Nah ini kan kebutuhan hidup tidak terlalu banyak sebenarnya. Yang membuat kita itu tidak tenang karena apa? Karena tidak bersyukur terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mempunyai sifat qanaah. Dan kita itu hantui oleh sifat yang nama sifat serakah ya kan. Tidak pernah menerima
kenikmatan, tidak pernah kita puas terhadap kenikmatan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita puas ya kan, hidup tenang. Yang dekat masjid jamaah ke masjid. Karena apa? Hidupnya tenang. Karena sudah merasa puas atas pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini diantara anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ketenangan batin. Dan ini hanya diberikan kepada orang-orang yang beriman. Wa anzalas sakinata fi qulubil mu'minina, ya kan? Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan, akan memberikan as-sakinah, yaitu ketenangan, fi qulubil mu'minina liyazdadu imanahum, liyazdadu apa? Liyazdadu imanahum ma'a imanihim, apa? Agar supaya apa? Imannya itu bertambah. Kalau ketenangan batin, ya kan, liyazdadu imana ma'a imanihim, yaitu agar supaya apa? Tambah imannya, ma'a imanihim, bersama dengan keimanannya itu bertambah-tambah. Sudah ada imannya tapi bertambah-tambah. Karena apa? Diberi ketenangan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini bagi orang-orang yang beriman. Kalau enggak beriman, ini tidak diberi ketenangan itu. Jadi ketenangan itu tidak yang menjamin itu harta benda, ya kan. Tapi apa? Keimanan. Nah, harta benda ini hanya sarana saja. Sarana di antaranya, ya kan. Tapi kalau mempunyai keimanan, seperti orang-orang sufi itu, ya kan, itu malah menjauhi harta benda. Nggak senang menjadi orang banyak hartanya, enggak, seadanya, ya kan. Secukupnya, yang diambil itu sesuai dengan kebutuhannya. Tapi mereka tenang hidupnya, ya kan. Jadi ini contoh bahwasanya harta benda itu ya penting sebenarnya, penting, ya kan. Tapi tidak segala-galanya. Jadi kita harus bisa mengartikan sebenarnya apa yang namanya harta benda, ya kan. Itu harus kita bisa mengartikan, memaknai itu, agar supaya apa? Tidak menjadikan harta benda itu sebagai ghurur, mataul ghurur, yang menipu kita semuanya. Tapi benar-benar harta benda sebagai sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang dimaksud ad-dunya majru'atul akhirah. Punya uang, bisa beli mobil, kemudian mobil itu dibuat untuk dipakai untuk perjalanan ke masjid, silaturahim, mendatangi pengajian, atau mendatangi yang baik-baik. Ya, ini namanya apa? Ad-dunya majru'atul akhirah. Tapi kalau kita punya harta benda, kemudian harta benda itu adalah kita jadikan sebagai sarana untuk melampiaskan syahwatiyah, melampiaskan hawa nafsu kita, keinginan-keinginan kita, apalagi keinginan-keinginan yang maksiat, dosa. Ini namanya apa? Harta benda yang diberikan Allah kepada kita adalah menjadi penipu kita, karena nanti akan merusak, akan merugikan kita nanti di akhiratnya. Ini diantaranya adalah apa? Nikmat yang diberikan oleh Allah, yaitu yang berupa ketenangan. Wa tu'minu biliqa'ika, dan diberikan oleh Allah yakin biliqa'ika, yaitu berjumpa dengan Allah nanti di akhirat. Jadi kita punya hati, punya keyakinan, punya keimanan. Kalau keimanan itu percaya tapi kadarnya itu tidak penuh di dalam hati. Tapi kalau sudah penuh di dalam hati, namanya apa? Ya, yakin. Jadi punya kepercayaan dalam hati tapi tidak penuh. Kalau penuh itu namanya yakin. Nah, wa tu'minu biliqa'ika, kita punya keyakinan nanti di akhirat bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya keyakinan
nanti di akhirat itu dimasukkan surganya Allah, diampuni dosa-dosanya, tidak dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa tu'minu biliqaika, itu harus punya keyakinan. Walaupun sebenarnya tidak boleh dikatakan orang, ya kan. Saya ini ahli surga, itu namanya sombong. Nanti kalau sampai di akhirat nanti akan saya bawa ke surga, itu sombong. Nggak boleh, karena nggak ada yang bisa menentukan nanti seseorang itu masuk surga atau masuk neraka, nggak ada. Itu adalah hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Masuk surga itu hak prerogatifnya Allah, itu merupakan fadl Allah. Tapi kalau seseorang hamba itu berbuat maksiat, dosa, itu mesti, itu sudah bisa dipastikan nanti balasannya adalah siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya harus banyak taubat, membaca istighfar. Wa tardha bi qadaika wa taqna'u bi ataika, dan diberikan jiwa yang bisa ridho dengan keputusan-keputusanmu. Jadi kita ini hidup ini atas dasar qada dan qadarnya Allah. Apa yang kita lakukan ini, ya kan, ini dulu itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Makanya kita harus menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala. Dijadikan orang kaya, ya terima saja, harus bersyukur. Malah kan dijadikan orang melarat umpamanya, ya terima aja. Umpama dagang untung, ya bersyukur, terima itu. Umpama rugi, ya kan, ya terima. Ini adalah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus dihibur hati ini. Nah, cara menghiburnya gimana? Ya hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Enggak usah ngeluh ketika di bawah, kan kadang juga di atas, ya kan? Ya, itu harus dihibur agar supaya apa? Kita tidak putus asa, tidak putus asa terhadap rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa taqna'u bi qada bi ataika, dan menerima bi ataika dengan pemberianmu. Jadi berdoa kepada Allah agar supaya diberikan jiwa yang bisa menerima pemberian-pemberian Allah Subhanahu wa taala. Jadi manusia ini kan berbeda-beda. Ada yang diberi kaya, ada yang miskin, ada yang menjadi pejabat, ada yang menjadi rakyat biasa. Itu memang perputaran dunia seperti itu, ya kan. Itu siapakah yang paling baik? Yang paling baik adalah orang yang bertakwa, bukan pejabat atau presiden atau bupati atau gubernur. Itu yang paling baik, enggak. Yang paling baik adalah orang yang bertakwa. Jadi ukurannya bukan jabatannya, ukurannya bukan apa banyaknya harta, enggak, tapi yang paling bertakwa. Yang paling bertakwa, inna akramakum indallahi atqakum. Tidak inna akramakum indallahi ustadukum atau asida apa ustadukum, enggak, ustadznya atau kiainya atau ulamanya, enggak. Yang paling mulia itu adalah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu boleh jadi orang yang kaya, boleh jadi itu pejabat, boleh jadi orang yang bertakwa itu adalah orang biasa, ya kan, tidak terkenal. Boleh jadi itu polisi, tentara, boleh jadi itu ustadz. Kan ada juga ustadz yang tidak bertakwa, ya kan? Ya kan? Ya banyak kan contohnya di TV, televisi itu. Sampai di penjara, hukuman mati itu. Siapa itu yang punya pondok pesantren? Itu artinya apa? Yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling bertakwa. Wala yu'tihi al istighfaro ila waqad a'adda lahul ghufrana. Wala yu'tihi, dan Allah tidak memberikan terhadap seseorang al istighfaro, bisa membaca istighfar, bisa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, illa waqad
a'addalahu, kecuali Allah menyediakan lahu kepadanya al-ghufrana, yaitu pengampunan. Jadi seseorang itu kalau bisa istighfar, itu artinya istighfar itu pemberian dari Allah, anugerah dari Allah. Kalau seseorang bisa membaca istighfar atau bisa meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, lahiriah maupun batiniah, qauliyah, fi'liyah maupun qalbiyah, baik itu ucapan, tindakan maupun isi hati, bisa menghadap Allah, minta ampun kepada Allah, ini berarti telah disediakan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis sholat astagfirullahaladzim, lahiriah, batiniah, lahiriahnya membaca istighfar, batiniah mengakui atas kesalahannya, ya kan? Kemudian secara fi'liyah tidak lagi mengerjakan atau mengulangi perbuatan dosa yang telah dilakukan. Artinya benar-benar sungguh-sungguh minta ampun kepada Allah. Orang yang seperti ini tidak semuanya orang diberi seperti itu. Hanya sebagian orang yang diingatkan oleh Allah bisa apa? Minta ampun kepada Allah. Kadang-kadang orang melakukan kesalahan, perbuatan dosa, malah tidak mengakui, malah menjadi kebanggaan, ya kan? Menjadi kebanggaan, disebarkan viral, ya kan? Ini kan banyak seperti itu. Berarti orang tersebut melakukan kesalahan tapi tidak diberi anugerah oleh Allah, bisa apa? Membaca istighfar, bisa mengakui atas kesalahannya, kemudian minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada seseorang yang melakukan kesalahan kemudian disadarkan oleh Allah, membaca istighfar, benar-benar apa? Minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini janjinya Allah, disediakan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kalau di dalam Al-Quran itu, alladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru lidunubihim wa ma yaghfiru dunuba illa Allah wa lam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun ulaika jayaa'uhum maghfiratun mir rabbihim wa jannatun tajri min tahdiyal anharu khalidina biha wa ni'ma ajrul amilin. Kalau nggak salah seperti itu. Jadi orang yang melakukan perbuatan keji, ini artinya memang sudah terjadi. Bukan istilahnya ini melegalkan untuk berbuat keji, enggak. Seseorang itu idealnya hati-hati jangan sampai terjerumus dalam perbuatan keji seperti zina, membunuh orang dan lain sebagainya. Idealnya seperti itu. Tapi kalau sudah terjadi karena kekhilapan yang dilakukan, audolamu angkusakum, atau menganiaya diri, ini standar ukurannya, kadarnya itu di bawahnya. Kalau fahisah ini istilahnya dosa besar. Kalau dolamu angpusihim ini umpama ya, kalau fahisah itu berarti zina. Kalau dolamu angpusihim ini raba-raba, mencium, itu dolamu angpusihim. Orang yang sudah melakukan seperti itu, kemudian ya kan, ingat kepada Allah, ya kan, kemudian minta ampun. Minta ampun kepada siapa? Ya, kepada Allah. Karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Kemudian walam yusiru ala ma fa'alu, ini syaratnya. Perbuatan dosa tersebut itu ditinggalkan, tidak diulang-ulang terus. Ya. Wa hum la ya'lamun. Kemudian syarat yang terakhir, ini memang harus diakui kalau perbuatan itu adalah perbuatan salah. Artinya kita itu tidak boleh menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Membunuh itu dosa. Tapi kalau kita meyakini bahwasanya
perbuatan membunuh itu halal, itu dosanya tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Membunuh itu dosa. Umpama ada orang yang khilaf membunuh, khilaf itu salah, baik itu sengaja atau tidak, namanya manusia itu kan punya khilaf, punya salah, ya kan? Karena apa? Karena nafsunya itu. Kemudian membunuh, tapi dia kemudian menyesali dan memahami kalau perbuatan membunuh itu adalah tidak dibenarkan oleh agama. Itu barang yang haram, barang yang tidak dihalalkan. Itu masih akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala apabila tobat. Tapi kalau sudah menganggap bahwasanya membunuh itu adalah sesuatu perbuatan yang apa? Yang diperbolehkan, perbuatan yang biasa, yang wajar, istilahnya tidak larangan dari Allah Subhanahu wa taala, itu sama dengan perbuatan syirik, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannama, ya kan? Khalidan fiha. Jadi barang siapa yang membunuh orang mukmin muta'ammidan dengan sengaja, ini makanya ini nggak boleh sembarangan. Kalau ada masalah ya kan, jangan sampai membunuh, ya kan? Karena kita ini adalah manusia, tidak berhak untuk menghabisi manusia yang lain, kecuali ada hak. Kalau ada hak boleh. Makanya Islam ini tidak ada anjuran untuk berperang, menyerang, tidak ada. Kalau diserang, membela diri itu. Jadi kalau membela diri, kalau mau dibunuh ya, nanti kalau saya tidak menyerang dibunuh, membela diri harus membunuh, ya dibunuh, tidak apa-apa, ya kan? Tapi itu membela diri itu diperbolehkan, karena kalau tidak dengan cara membunuh, itu nanti dibunuh juga, ya kan? Terbunuh nanti, ya kan? Itu namanya dalam keadaan perang. Jadi seseorang yang melakukan perbuatan dosa, maksiat, kemudian bertobat, pajayuhu maghfiratun mirabbihim, maka akan mendapatkan balasan ampunan dari Allah, bahkan nanti akan mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan anugerah yang berupa istighfar atau permintaan ampun kepada Allah, kecuali Allah Subhanahu wa taala nanti akan menyediakan apa? Pengampunan. Ini qala Allah taala, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro. Jadi membaca istighfar atau kita minta ampun lahiriah maupun batiniah, baik itu fi'liyah, qauliyah, qalbiyah, ya kan? Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Mintalah ampun kamu sekalian rabbakum pada Tuhan kamu sekalian, innahu kana ghafaro, bahwasanya Tuhanmu adalah zat yang maha pemberi ampunan. Wa ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala berkata, lau akhta'tum hatta tablughu khotoyakum as-sama'a summa tubtum lataba Allahu alaikum. Ini andaikan kamu sekalian itu melakukan kesalahan, lau akhta'tum, andaikan kamu sekalian itu melakukan kesalahan, hatta tablughu khotoyakum, sehingga kesalahan-kesalahan kalian itu sampai langit. Umpama ini digambarkan, kesalahan itu bisa ditumpuk-tumpuk. Andaikan kesalahannya itu ditumpuk-tumpuk sampai ke langit, ya kan? Padahal langit itu kan tinggi sekali, ya kan? Sampai ke langit. Kemudian taubat, ya kan? Summa tubtum, kemudian kamu sekalian itu bertaubat,
latabawahu alaikum, maka sungguh Allah akan menerima tobat kamu sekalian. Ini menunjukkan kalau Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha menerima tobat. Maha murahnya Allah itu tanpa terbatas. Ini Rasulullah itu kalau memberi harapan kepada kita semuanya, ini harapannya ya luar biasa. Orang tobat meskipun itu dosanya sampai sundul langit, istilahnya orang Jawa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tobatnya. Ini menunjukkan bahwasanya Allah itu maha murah. Murahnya Allah tidak terbatas. Tapi di sisi lain ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengancam orang yang berbuat dosa, seperti hadis yang menunjukkan bahwasanya nanti di akhirat itu ada orang yang rugi, sangat rugi, ya kan? Sampai muflis, ya kan? Orang yang rugi, sampai pahalanya itu diambil semuanya. Karena pahalanya ambil semuanya, kemudian dosanya orang yang dilolimi dikasihkan, ya kan? Itu kan luar biasa. Sampai segitunya Rasulullah itu mengancam orang-orang yang melakukan kesalahan. Ini tujuannya apa? Agar supaya kita semua ini hati-hati, tidak sembarangan, ya kan? Tidak sembarangan, harus hati-hati di dalam bertindak, di dalam melakukan sesuatu. Ini harus hati-hati, ya kan? Tapi di sisi lain ketika baginda Rasul itu memberikan kabar gembira orang yang melakukan perbuatan dosa, ini diumpamakan orang itu punya dosa, dosanya itu kalau ditumpuk-tumpuk sampai langit, ya kan? Kalau mau bertobat tetap diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Ibnu Majah, wala yu'tihi at-taubata illa waqad a'adda lahul qabula, ay qabulat taubati. Kemudian selanjutnya wala yu'tihi at-taubata, Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak memberikan terhadap seseorang atau hambanya bisa bertaubat kecuali Allah menyediakan padanya qabul atau diterimanya tobat. Jadi kalau kita punya dosa kemudian kembali ke jalan yang lurus, yang benar, bertobat kepada Allah, itu harus disyukuri. Karena apa? Tidak semuanya hambanya Allah itu yang melakukan dosa itu mampu bertobat. Jadi bisa tobat itu merupakan anugerah tersendiri. Tapi orang yang taubat tentu ini akan diberi keistimewaan oleh Allah karena Allah menyediakan qabul, diterimanya taubat. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala maktubun haulal arsy qabla an tukhlaqad dunya bi arba'ati alafi amin wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholiha sumahtada. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di sebuah riwayat mengatakan, maktubun haulal arsy, maktubun tertulis, haulal arsy di sekeliling arsy. Jadi di sekeliling arsy itu ada tulisan. Tulisan itu sudah ada qabla an tukhlaqad dunya, sebelum dunia ini diciptakan. Jadi sebelum dunia ini diciptakan, sekelilingnya arsy itu ada tulisan. Bi arba'i alafi amin, 4000 tahun sebelum dunia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sudah ada tulisan di sekelilingnya arsy. Tulisannya apa? Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila sholiha sumahtada. Ini tulisannya. Artinya wa inni, sesungguhnya aku. Ini adalah dawuhnya Allah.
sesungguhnya aku la ghafarul liman taba, sungguh zat yang maha memberi ampunan liman taba, terhadap orang yang bertaubat. Jadi kalau punya dosa sebesar apapun dosa itu, kita harus taubat dan akui kalau perbuatan yang kita lakukan itu dosa. Jangan dianggap remeh, harus kita akui perbuatan itu dosa, perbuatan itu salah, perbuatan itu memang dilarang oleh Allah, harus diakui. Itu perbuatan yang bukan sembarangan, tapi harus taubat. Taubat caranya gimana? Yaitu ingat kepada Allah, membaca istighfar, tidak diulangi, dan diakui. Ini kalau memang taubatnya itu dengan Allah. Aslinya hak adami. Kesalahan itu kan bukan hanya hak Allah. Nah, kesalahan itu bukan hanya hak Allah, tapi ada hak adami. Sesama teman, sesama saudara. Ini tobatnya ditambah. Kalau pernah mendolimi seseorang, harus minta maaf. Kalau memang itu perlu minta maaf. Kalau memang itu wajib minta maaf. Kalau memang itu wajib dikembalikan, yang didolimi itu berupa harta benda, harus dikembalikan. Itu ditambah seperti itu, ya kan? Makanya di dalam hadis itu yang paling berat itu kalau punya dosa sesama manusia. Kalau kita pernah menyakiti, kemudian kita pernah menyinggung, makanya kalau habis sholat ini kita sama-sama salaman-salaman. Itu artinya apa? Saling memaafkan. Kalau ada salah, khilaf, ucapan, tindakan yang tidak senonoh, yang menyakiti saudara-saudara kita sesama muslim ini dimaafkan oleh Allah. Jadi dosa-dosanya itu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau berkenaan dengan harta benda ini nggak cukup dengan membaca istighfar di masjid, astagfirullahaladzim, utangnya nggak dibayar tapi coba diganti dengan istighfar di masjid, nggak cukup. Itu bisa diampuni oleh Allah kalau setor duitnya dilunasi dulu, ya kan. Jadi nggak cukup. Kalau punya kesalahan, pernah menipu, ya kan, itu harus dikembalikan kesalahan itu, ya kan. Nggak cukup dengan istighfar. Kalau orangnya dicari nggak ada, berapa yang dulu pernah ditipu uangnya, umpama 100.000, diniati aja 100.000 disodakokan ke masjid atau disodakokan ke langgar, ke madrasah, ke pondok, diniati bayar utang. Seperti itu kalau memang nggak ketemu orangnya. Kalau ketemu orangnya dicari, itu syaratnya seperti itu. Makanya ada orang yang paling bangkrut, yaitu karena nggak bisa bayar utang itu. Karena nggak bisa bayar utang, di sana sudah nggak berlaku dolar, rupiah nggak berlaku, ya kan. Ya, diambil kebaikannya kalau punya kebaikan, kalau enggak punya dosanya dikasihkan. Nah ini makanya dikatakan orang yang paling bangkrut. Wa amina wa amila sholihan sumahtada, rawahu at-Tailami. Inilah yang bisa saya sampaikan. Ini mungkin masih sedikit, nanti dilanjutkan pada pertemuan yang selanjutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya minta maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.